Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Irfan Dwi Kurniawan dengan NIM 2205233608878 dari offering B313AB Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang akan menjelaskan mengenai materi etika publikasi. Nah, jadi untuk penjelasan pertama dari etika publikasi sendiri, saya akan menjelaskan apa itu etika publikasi. Jadi pada dasarnya etika publikasi ini merupakan sebuah dasar acuan terhadap penilaian kualitas sebuah karya, di mana kualitas sebuah karya itu dinilai berdasarkan validitas dan juga pertanggungjawaban dari si penulis karya itu sendiri. Nah, kualitas ataupun dasar etika publikasi ini dinilai berdasarkan faktor similaritas atau juga batas persentase plagiasi dalam sebuah karya. Jadi etika publikasi itu secara singkat itu bisa dikatakan sebagai sebuah aturan moral dalam penyusunan sebuah karya ilmiah yang nantinya di kemudian setelah penyusunan itu selesai, itu karya tersebut akan dipublikasikan. Nah, sebelum dipublikasikan itu terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi agar ketika dipublikasikan karya tulis tersebut memenuhi kualitas sehingga eh, tidak membuat sebuah polemik dan juga uh, setiap pernyataan yang dikaitkan dalam karya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh si penulis itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu etika publikasi, kita harus mengetahui fungsi dari etika publikasi itu sendiri. Yang pertama di sini fungsi dari etika publikasi sebagai nilai standar ataupun faktor pertanggungjawaban validitas sebuah karya yang telah dipublikasikan. Jadi pada dasarnya etika publikasi ini berfungsi sebagai nilai acuan untuk menilai kualitas dari karya tulis itu sendiri yang telah dipublikasikan dan nantinya akan dinilai oleh para reviewer berdasarkan dasar-dasar etika publikasi apakah karya yang telah dipublikasikan tersebut memenuhi standar acuan etika publikasi ataupun tidak. Sehingga dari situ kita dapat menilai sebagai reviewer ataupun pembaca karya apakah setiap pernyataan tersebut merupakan pernyataan valid yang didasari oleh fakta dan data atau juga sebuah karya yang dimana setiap pernyataannya hanyalah sebuah karangan dari si penulis untuk memenuhi tujuan tertentu. Jadi fungsi dari etika publikasi ini untuk menilai sebagai acuan nilai bagi para reviewer dan juga bagi si pembuat karya sebelum mereka mempublikasikan karyanya di halayak publik seperti itu. Dan kemudian tujuan dari adanya etika publikasi itu sendiri dibuat kembali lagi sebagai penilaian standar kualitas atas sebuah karya dan juga menjadi standar publikasi sehingga setiap karya yang dipublikasikan nantinya memiliki kualitas ataupun bahkan nilai jual nantinya dan juga dapat menjadi sebuah inovasi ataupun referensi baru bagi karya-karya lainnya yang mungkin akan baru disusun ataupun nantinya memunculkan sebuah ide ataupun juga menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan seperti itu. Dan kemudian setelah tujuan di sini saya juga menjelaskan mengenai ragam penyimpangan yang terjadi dalam penyusunan karya ilmiah. Yang pertama di sini ada plagiarisme. Jadi pada dasarnya plagiarisme itu sendiri merupakan sebuah tindakan pencurian ide ataupun inovasi dari penulis di dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Jadi sebagai contoh, penulis X mengambil sebuah pernyataan A yang ditulis oleh penulis B dalam karyanya penulis B. Nah, tapi ide yang ditulis oleh penulis A ini tidak memiliki dasar prinsip yang sama oleh pernyataan si penulis B itu sendiri. Nah, disinilah tindakan plagiarisme terjadi. Jadi idenya, konsep dari ide penulisannya sama persis dan juga bahkan terkadang struktur penulisannya itu tidak diubah. Nah, itu merupakan tindakan plagiarisme. Kemudian yang kedua ada fabrikasi. Nah, fabrikasi ini lebih ke arah di mana seorang penulis membuat sebuah pernyataan yang tidak didasari oleh fakta dan data dalam artian si penulis ini membuat pernyataan itu sendiri atas kehendaknya sendiri dan karangannya sendiri dan bahkan tidak didasari oleh fakta dan data
Sedangkan kemudian selanjutnya ada penjiplakan atau copying. Jadi penjiplakan atau copying ini merupakan sebuah tindakan di mana seorang penulis secara gamblang mengambil pernyataan kalimat dari karya orang lain tanpa mengubah struktur penulisan dan juga tidak mengubah diksi di dalam kalimat tersebut, sehingga benar-benar pernyataan yang dikutip dalam karya yang ditulis itu benar-benar merupakan murni dari karya orang lain tanpa adanya tindakan parafrase dan juga tindakan untuk mengubah diksi kalimat sehingga terlihat lebih uh, seolah-olah itu dia membuat pernyataan itu sendiri. Namun di penjiplakan ini dia secara gamblang melakukan pengutipan tanpa mengubah diksi kalimat ataupun konsep makna dari kalimat yang dia kutip. Kemudian untuk falsifikasi. Nah, falsifikasi ini merupakan bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam sebuah proses penyusunan karya ilmiah di mana seorang penulis dalam karyanya melakukan sebuah tindakan ketika dia uh, melakukan sebuah penyusunan karya itu terdapat beberapa data dan juga fakta yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Nah, ketika dia mengutip data ataupun fakta hasil penelitian ini, dia mengubah ataupun membuat sebuah perubahan dalam fakta dan data yang telah ada dalam karya lainnya sesuai dengan kehendaknya. Sebagai contoh, misal telah dinyatakan bahwa bumi itu bulat ataupun bumi itu datar dalam karya lainnya. Nah, ketika seorang penulis A mengutip pernyataan tersebut, dia melakukan sebuah karangan lagi, dia ubah lagi konsep pernyataannya dengan mengganti bahwa bumi itu uh, menjadi kotak misalkan. Tapi dengan sumber sitasi dari pernyataan bumi itu bulat. Nah, itu kan sebuah bisa dikatakan sebagai sebuah sabotase hasil penelitian di mana dia mengutip pernyataan dari karya orang lain dan data dari karya orang lain, namun dia mengubah fakta dan data dalam kalimat tersebut, namun dengan sumber sitasi yang serupa seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir di sini ada pelanggaran hak cipta. Nah, pelanggaran hak cipta sendiri itu merupakan sebuah tindakan di mana seorang penulis mempublikasikan karya orang lain tanpa seizin pembuat aslinya ataupun pengarang aslinya. Nah, ini bisa dikatakan pencurian karya seperti itu. Jadi, semua karya yang telah diciptakan oleh orang lain itu secara satu pihak atau secara sepihak diakui oleh orang lain dan dipublikasikan atas nama orang lain itu sendiri, dan bisa dikatakan hal ini merupakan sebuah tindakan pencurian ataupun bahkan sekarang di Indonesia sendiri sudah diatur undang-undang mengenai hal ini sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang didasari pada perundang-undangan dan juga sanksi perdata seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dari ragam penyimpangan karya ilmiah tadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara plagiarisme, penjiblakan, dan pelanggaran hak cipta. Nah, kalau plagiarisme itu sendiri, tadi seperti yang saya bilang, itu merupakan uh, idenya. Jadi yang dicuri ataupun yang ditiru itu adalah idenya, tapi struktur penulisan ataupun konsep maknanya itu kurang lebih sama, tapi hanya pencurian idenya saja, konsep ide yang diambil. Nah, sedangkan untuk penjiblakan itu bukan hanya ide, tapi bahkan diksi kalimat dan struktur kepenulisannya itu dibuat sangat-sangat serupa. Seperti itu. Jadi secara gamblang lebih terlihat di mana ketika seseorang melakukan penjiblakan, tapi kalau plagiarisme itu harus direview secara detail agar lebih terlihat sifat plagiarismenya, karena yang dicuri dalam plagiarisme ini sekali lagi hanya ide, sedangkan struktur kepenulisannya akan dibuat sangat bisa dibilang diganti dan diksi-diksinya juga akan sangat berbeda. Berbeda dengan penjiplakan itu sendiri, kalau penjiplakan itu semuanya secara gamblang ditiru serupa, baik diksi kalimat, ide, konsep makna, dan sebagainya. Dan terakhir untuk pelanggaran hak cipta, kalau pelanggaran hak cipta itu dia bahkan melakukan dua tindakan sekaligus, baik itu plagiarisme dan penjiplakan. Karena apa yang dicuri itu merupakan karya jadi misalkan seseorang penulis itu setelah membuat sebuah karya, namun dia belum uh, menekan hak cipta atau bahkan sudah menekan hak cipta, namun orang lain itu
mengatasnamakan karya yang telah dia publikasikan itu atas nama dirinya dan dipublikasikan kembali dengan nama yang berbeda. Nah, ini merupakan tindakan pelanggaran hak cipta, di mana bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan pencurian karya. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa pelanggaran hak cipta ini merupakan tindakan kriminal yang diatur oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana dan juga perdata seperti itu. Kemudian di sini ada perbedaan plagiarisme dan self plagiarisme. Nah, untuk plagiarisme sendiri ini pada dasarnya merupakan konsep ide orang lain dicuri oleh seorang penulis untuk disertakan dalam karya tulisnya. Jadi yang dicuri itu adalah ide dan konsep karya dari karyanya orang lain. Sedangkan kalau self plagiarisme sendiri itu dia mencuri, si penulis ini mencuri ide atau konsep ide yang telah dia ciptakan atau dia publikasikan dari karya sebelumnya. Jadi dalam artian plagiarisme ini mencuri dari orang lain. Kalau misalkan self plagiarisme ini mencuri dari karya diri sendiri yang tapi yang telah dibuat sebelumnya. Nah, plagiarisme dan self plagiarisme itu sama-sama memiliki apa ya, dampak negatif. Kalau plagiarisme sendiri itu secara moral akademik dan juga moral sosial itu tentunya akan sangat merugikan bagi si pelaku. Nah, sedangkan si self plagiarisme ini dia lebih berdampak negatif pada monotonnya ide pada karya yang sedang disusun, kemudian juga secara moral akademik karena itu artinya dia tidak membuat karya baru tapi dengan konsep ide yang sama seperti karya sebelumnya. Jadi pada dasarnya dia hanya mengulang lagi atau membuat ataupun bahkan menulis ulang karya yang telah dia buat sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta tadi, karena pelanggaran hak cipta, baik pelanggaran hak cipta dan juga pelanggaran-pelanggaran dalam penyusunan karya ilmiah itu bisa terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, ini kan jadinya bisa jadi menjadi sebuah bumerang bagi para penyusun karya ya, karena bisa saja orang itu melakukan itu dengan sengaja ataupun yang lebih parah tidak disengaja karena ketidaktahuan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, alangkah baiknya dalam penyusunan karya dilakukan yang namanya parafrase. Nah, parafrase ini sejatinya merupakan sebuah tindakan di mana kita ketika melakukan pengutipan dari sebuah sumber, kita mengubah diksi kalimat dan juga struktur kepenulisan dari kalimat yang kita kutip sehingga menjadi kalimat yang terlihat berbeda namun dengan konsep makna yang sama. Nah, di sini terdapat beberapa jenis dari jenis-jenis parafrase. Yang pertama parafrase ekivalen, di mana parafrase ekivalen ini merupakan parafrase yang dilakukan dengan tingkat makna kalimat yang sejajar, artinya kalimatnya itu maknanya tuh sama rata ataupun serupa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada parafrase rangkuman, di mana parafrase rangkuman ini kita membuat bentuk kalimat baru dengan uh, konsep kalimat yang lebih sederhana dari kalimat asal yang kita kutip, sehingga bisa dikatakan kita meringkas kalimatnya, kita buat ringkas namun dengan konsep pemaknaan yang sama. Kemudian yang ketiga di sini ada parafrase keantoniman lingkaran. Sesuai namanya keantoniman, ini artinya kita membuat sebuah kalimat baru di mana kalimat baru ini seolah-olah pernyataan itu bertentangan dengan kalimat asal, tapi pada dasarnya kita tetap merujuk pada konsep pemaknaan di kalimat awalnya. Jadi terlihat seakan-akan kalimat baru yang kita buat ini kelihatannya bertentangan dengan kalimat asal, tapi sebenarnya kalimat yang bertentangan ini akan mengarahkan kita pada konsep pemaknaan di kalimat yang kita kutip di awal, seperti itu. Dan kemudian untuk parafrase generik spesifik, ini merupakan parafrase yang paling bisa dikatakan yang paling sering digunakan oleh orang lain, di mana ketika kita memparafrasa ataupun menyederhanakan dan juga merubah detail kalimat yang kita kutip, itu kita hanya perlu melihat inti maknanya. Nah, setelah itu kita akan ubah kalimat tersebut sesuai dengan kehendak kita, dengan diksi-diksi baru yang kita inginkan, tapi dengan konsep pemaknaan yang serupa dengan kalimat asal yang kita kutip, seperti itu. Nah, kemudian untuk membantu kita dalam penyusunan karya ilmiah agar tidak terjadi hal-hal pelanggaran dalam penyusunan karya ilmiah, kita bisa menggunakan program
Turnitin. Di sini program Turnitin ini dibuat untuk menguji kadar similaritas dalam sebuah karya, di mana ketika kita menguji nanti di situ akan tertampil mengenai detail karya yang kita input dalam program, kemudian akan terlihat kadar similaritasnya dalam kadar persentase, kemudian detail-detail kesalahan yang menyebabkan eh, persentase itu beberapa kadarnya di kadar similaritas kita itu akan terlihat di situ detail-detail kesalahan dalam penyusunan kalimat, dan juga kalau misalkan nilai similaritas kita tinggi itu akan terlihat penyebabnya dengan menggunakan aplikasi Turnitin ini. Dan setelah kita menggunakan aplikasi Turnitin untuk menguji similaritas kita tadi, kita bisa mengevaluasi berdasarkan hasil ujinya. Nah, cara mengevaluasinya dengan cara kita lihat poin-poin kesalahan yang terjadi berdasarkan hasil uji Turnitin, kemudian kita melakukan tindakan parafrase untuk mengurangi nilai similaritas yang terjadi berdasarkan hasil uji Turnitin. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja untuk memberikan salah satu contoh penggunaan aplikasi Turnitin. Nah, di sini yang pertama kita bisa buka dulu. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilan dari aplikasi Turnitina itu sendiri. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Turnitin, dan sebelumnya saya di sini telah menyiapkan salah satu file sampel uji karya tulis yang telah saya buat sebelumnya. Ini merupakan sampel yang akan kita gunakan untuk melakukan uji kadar similaritas itu tadi. Nah, di sini kemudian saya akan langsung saja di sini untuk Turnitin itu sendiri sebenarnya itu merupakan program berbayar di mana kita bisa membuat akun, kemudian kita bayar uh, dengan kurs dolar, karena kebetulan Turnitin ini merupakan aplikasi dari luar negeri. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat akun, kita harus membayar dengan kurs dolar, dan itu agak rumit. Dan saya mengambil jalan tengahnya di mana saya membeli akun jadi ataupun akun email jadi dari marketplace yang tersedia itu dengan harga yang jauh dari lisensi resmi. Bisa dikatakan lisensi yang saya beli ini di marketplace itu merupakan lisensi bersama, jadi kita nanti akan mendapatkan akun email baru khusus Turnitin yang diberikan oleh si seller, dan setelah itu kita bisa langsung login di sini. Jadi saya akan langsung login saja dengan akun yang telah diberikan oleh si penjual dari marketplace yang saya beli. Nah, di sini nanti setelah kita klik login, kita bisa melihat di sini ada kolom email dan juga password. Nah, ini kita langsung masukkan saja untuk email dan juga password dari akun Turnitin kita. Nah, di sini kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik login. Nah, setelah kita klik login di sini, nanti di sini ada namanya kelas. Nah, ini untuk mengaktifkan fitur ini yang kembali lagi kita harus menggunakan semacam lisensi, dan untuk membeli lisensi itu bebas, kita bisa secara resmi membeli dari Turnitin langsung ataupun membeli di marketplace dengan harga yang jauh lebih murah tapi dengan menggunakan lisensi bersama. Nah, jadinya setelah itu kita bisa langsung klik kelas yang sudah tersedia pada akun kita. Kita klik di sini kelas Clinical Echo 2, kita klik, kemudian kita tunggu sampai masuk ke tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari kolom uji untuk karya ya. Di sini sudah ada beberapa karya yang telah saya lakukan pengujian sebelumnya. Nah, di sini terdapat part atau judul dari penugasan. Nah, judul dari penugasan ini bisa kita input untuk melakukan pengujian terhadap karya yang ingin kita uji kadar similaritasnya. Nah, jadi untuk memasukkan karya baru yang akan kita uji, kita harus mencari assignment title yang kebetulan posisi inputnya masih kosong. Nah, untuk posisi input yang masih kosong ini bisa kita lihat dia belum ada tanda persentase ataupun tanda processing seperti ini, dan dia masih tertera tombol submit, bukan resubmit. Kalau resubmit itu artinya kita menginput kembali, sedangkan kalau untuk submit kita artinya baru pertama kali menginput file sampel pada kolom tersebut. Jadi kita langsung saja di sini kita coba menguji dengan file sampel tadi. Kita klik submit sekali, kemudian untuk submission title kita isi asal saja, misalnya kita isi tes 01. Nah, kemudian untuk pemilihan
lokasi file ini Turnitin sendiri menyediakan tiga sumber. Yang pertama dari device yang kita gunakan, kemudian Dropbox merupakan sama dengan Google Drive. Dropbox dan Google Drive itu semacam cloud file gitu. Jadi kita harus membuat akun. Kalau misalkan file kita berada di Dropbox, maka kita harus memilih opsi Dropbox. Kalau misalkan file yang ingin kita uji adanya di Google Drive, ya kita harus pencetnya opsi Google Drive. Nah, kebetulan file yang saya akan uji ini terletak pada device saya, jadi kita langsung saja klik choose from this computer, kemudian kita langsung cari lokasi file sampel yang akan kita uji. Nah, karena kebetulan file sampel saya berada di D, ya tadi, kita langsung buka. Nah, di sini merupakan file sampel yang akan saya uji tadi. Ini langsung kita klik dua kali. Nah, kemudian setelah posisi seperti ini, maka tulisan biru di sini yang saya arahkan dengan kursor, itu akan tertera tulisan upload. Nah, ini bisa kita klik sekali. Dia akan melakukan proses uploading dan pada saat proses uploading itu bisa kita tunggu saja untuk prosesnya hingga selesai ya. Tinggal kita tunggu. Untuk lama ataupun waktu yang dibutuhkan untuk proses uploading sendiri itu tergantung dari ukuran file yang kita input pada kolom pengujian Turnitin-nya. Jadi semakin besar biasanya akan semakin lama. Nah, ini dia sedang melakukan processing uploading. Nah, ketika proses uploading ini kita tunggu saja sampai tombol biru ini berubah menjadi confirm dan kita bisa melihat semacam preview dari karya tulis yang kita input. Di sini akan tertera penulis. Ini disesuaikan dengan nama Turnitin kita. Kemudian untuk posisi kolom penginputan filenya, jadi kita memasukkan di kolom yang masih kosong yaitu part 23. Kemudian judul dari yang kita input tadi yaitu submission title tes 01. Kemudian untuk nama filenya disesuaikan dengan nama file asal dan juga formatnya juga akan mengikuti di sini yaitu karena saya menginputnya dalam posisi file Word. Jadi posisi nama formatnya di sini masih docx dan kemudian terlihat di sini ada namanya ukuran dari file yang kita input sebesar 1,95 megabyte. Kemudian jumlah halaman yang terdapat pada karya yang kita input di sini sejumlah 22 halaman dengan jumlah kata 3.697 dengan jumlah huruf yang terinput di sini 24.984. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini untuk menggeser-geser halamannya preview dari karya tulis yang kita input di sini untuk melakukan pengujian. Kita bisa menggeser untuk melihat sekilas karya dari yang kita input tadi untuk melakukan pengujian. Nah, setelah kita membaca informasi tersebut, kita bisa langsung klik confirm di sini. Nah, ini sudah berhasil ketika sudah ada semacam announce ataupun pemberitahuan congratulations, your submission is complete. This is your digital receipt. You can print a copy of this receipt from within the document viewer. Nah, ini kita sudah berhasil melakukan input terhadap pengujian menggunakan Turnitin. Di sini kita akan mendapatkan submission ID dan juga tanggal pengumpulannya di sini, waktu dan juga tanggal pengumpulan. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa kembali ke laman sebelumnya dengan cara mengklik Return to Assignment List. Klik sekali aja. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kolom part 23 tadi. Kita lihat di sini part 23 yang mana. Nah, ini sudah ada di part 23. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Kadar similaritas dari file sampel uji tadi itu sebesar 22% di sini. Nah, untuk melihat detail dari hasil ujinya kita bisa klik view di sini. Nah, itu nanti akan terbuka window ataupun jendela baru di sini. Nah, di sini kita bisa melihat uh, detail dari hasil uji Turnitin yang kita lakukan. Nah, di sini kan terlihat di sebelah kanan ini terdapat semacam arahan di mana
sumber ataupun asal-asal sumber sitasi yang diinput pada karya tulis yang kita jadikan file sampel ini dengan kadar similaritasnya terhadap beberapa sumber ini sebesar 22%. Jadi total di sini ada 46 sumber yang digunakan dalam karya tulis yang kita jadikan sampel uji dengan kadar similaritas dengan sumber-sumber ini sebesar 22% dengan posisi tertinggi dari sumber nomor satu sebesar 3%. Nah, ini bisa kita lihat ke bawah, posisi-posisi yang diwarnai ini berarti disesuaikan dengan sumbernya. Jadi misalkan kalimat yang terblok nomor 46 berwarna biru, di sini terlihat bahwasanya kalimat ini itu berasal dari sumber ke-46 dengan kadar similaritasnya itu secara keseluruhan dari seluruh pernyataan dalam karya tulis ini di bawah 1%. Nah, untuk yang selanjutnya kita bisa lihat lagi di sini juga sama berlaku seperti yang tadi sistemnya. Nah, ini kan sebenarnya hasil dari pengujian pada file sampel yang kita gunakan ini sudah bisa dikatakan memenuhi standar minimum umum ya untuk karya tulis standar, karena biasanya kalau eh, nilai similaritas standar untuk karya general seperti ini itu 30% kurang lebih untuk standar minimumnya, ataupun standar maksimal paling tinggi itu 30%. Nah, ini sudah di bawah 30% artinya dalam kategori aman. Tadi kan sudah terlihat ya di indikator Turnitina ini terlihat berwarna hijau, itu berarti masih dalam kategori aman. Nah, kita akan mencoba membuat sehingga file sampel yang kita gunakan ini nilai similaritasnya itu tidak lebih dari 10%. Jadi maksimal itu paling maksimal 10%. Nah, kita akan coba buat jadi nilai similaritasnya sebesar maksimal 10%. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita bisa melakukan yang namanya parafrase tadi. Jadi kita melakukan parafrase pada pernyataan-pernyataan pada kalimat ini ataupun menghilangkan beberapa informasi yang sekiranya menjadi sumber similaritas terbesar dan sejatinya pernyataan tersebut tidak terlalu diperlukan dalam karya ini. Jadi misalkan saya hilangkan untuk bagian ini. Kemudian pada bagian ini saya citasi menjadi karena ini terjamin akses terhadap energi yang ramah lingkungan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan. Artinya bisa kita ubah citasinya dengan makna yang sama karena pemaknaan di sini inti maknanya adalah akses yang mudah terhadap energi ramah lingkungan bagi semua kalangan, bisa kita ubah menjadi akses mudah bagi akses mudah energi ramah lingkungan bagi seluruh kalangan. Nah, ini sudah kita parafrase menjadi lebih singkat. Nah, tindakan parafrase tersebut kita bisa lakukan ke beberapa kalimat yang dianggap itu nilai similaritasnya terlalu besar. Tadi sudah ditunjukkan berdasarkan hasil uji similaritas pada Turnitin. Nah, dari blok-blok warna tersebut kita bisa lihat dan nilai mana yang sekiranya menyumbang nilai similaritas terbesar dan juga mana pernyataan yang sejatinya tidak perlu namun hanya memenuhi nilai similaritas saja. Jadi sebaiknya bila mana pernyataan tersebut tidak diperlukan dalam karya tulis, maka lebih baik dihapus saja sehingga nilai similaritasnya bisa lebih rendah lagi seperti itu. Nah, ini setelah kita lakukan tindakan parafrase untuk memperbaiki nilai similaritasnya agar menjadi lebih rendah, karena target kita tadi maksimal 10%. Nah, ini coba saya input ulang. Saya sudah siapkan file yang saya sudah parafrase. Kita ganti submission kita lah menjadi tes 02 misalkan. Nah, ini file sudah saya siapkan, sebelumnya sudah saya parafrase. Kita coba di sini kita melakukan pengujian ulang untuk memastikan bahwasanya nilai similaritasnya itu sudah mencapai target, yakni maksimal 10%. Nah, ini bisa kita masukkan.
Kemudian kita akan pengujian ulang di sini. Saya sih untuk pengujian ulang ini sebenarnya bisa dilakukan hanya untuk memastikan nilainya saja ya sesuai target atau tidak seperti itu. Nah, ini nilainya sudah turun namun masih 19%. Artinya kita perlu melakukan tindakan parafrase lebih lanjut agar nilainya itu menjadi 10%. Nah, selain itu kita coba lagi dengan file kedua yang telah saya siapkan juga dengan uh, file yang sama, tapi dia bedanya ini sudah saya parafrase lebih ringkas lagi sehingga itu ada kemungkinan kita mendapatkan di angka 10%. Kita coba, kita confirm. Kemudian sudah kita dapatkan submission ID-nya dan kita lihat di sini apakah menjadi 10% atau tidak. Nah, ini terlihat dia sudah mencapai 10%, artinya parafrase yang kita lakukan itu sudah bisa dikatakan berhasil di sini mencapai sesuai target. Seperti itu. Nah, ini kita lihat detailnya. Sudah saya hilangkan beberapa sumber yang tidak perlu, saya lebih ringkas lagi di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi seperti itulah kurang lebih penjelasan saya mengenai etika publikasi dan juga beberapa pelanggaran yang terjadi dalam penyusunan karya ilmiah dan bagaimana cara penggunaan ataupun pengaplikasian dan proses penggunaan program Turnitin untuk melakukan uji similaritas dan juga melakukan evaluasi, langkah-langkah evaluasi yang diperlukan untuk eh, membuat kadar similaritas dalam sebuah karya tulis itu menjadi 10% ataupun setidaknya di bawah standar. Jadi kurang lebih sekian pembahasan dari saya mengenai etika publikasi dan penggunaan program Turnitin. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, dan sekian dan selamat pagi.